Senang sekali berjumpa dalam Sapa Senja. 2 hari lagi kita akan merayakan Natal. Natal biasanya identik dengan kado. Terutama anak-anak, mereka akan senang sekali pada saat Natal karena mereka akan menerima kado. Orang-orang dewasa juga banyak yang mengadakan acara tukar kado. Mereka saling memberi dan saling menerima kado. Karena menerima kado itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Berita baiknya, sore hari ini melalui Sapa Senja, saya akan membagikan kado Natal dari Allah. Kita akan baca di dalam Titus pasal 2 ayat 11 sampai 13. Di bawah perikop kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kado yang pertama yang Allah berikan buat kita adalah kasih karunia. Di ayat 11 dikatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Kasih karunia itu adalah kemurahan hati Allah kepada manusia yang sebenarnya tidak layak diterima oleh manusia karena kemurahan hati Allah itu. Jadi, jangan pernah kita berpikir, saya diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus karena saya banyak berbuat baik, karena saya banyak menolong orang, karena saya hidup saleh. Bukan sama sekali, tapi kita diselamatkan oleh Allah semata-mata hanya oleh karena kasih karunia yang Allah berikan kepada kita. Kita baca di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 firman Tuhan katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi sekali lagi firman Tuhan mengingatkan, bukan karena kita berbuat baik, karena kita berbuat saleh, sehingga kita memperoleh kasih karunia untuk diselamatkan. Tapi itu benar-benar karena pemberian Allah buat kita. Karena firman Tuhan katakan, segala kesalehan kami seperti kain kotor. Jadi semuanya sebenarnya tidak berarti untuk menyelamatkan kita. Kita diselamatkan semata-mata karena kasih karunia Allah. Kemudian kado yang kedua yang Tuhan berikan buat kita adalah kesempatan kedua. Di ayat yang ke-12 firman Tuhan katakan, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Kita harus mengakui bahwa dulu kita semua itu hidup di dalam kefasikan, hidup mengikuti keinginan-keinginan duniawi. Itu sebabnya kita semua membutuhkan kesempatan kedua dalam hidup kita. Karena harus kita akui, kita adalah manusia yang tidak sempurna. Kita masih bisa bersalah. Dengan rendah hati kita harus mengakui kita masih bisa melakukan kesalahan. Itu sebabnya kita membutuhkan pengampunan dan diberikan kesempatan untuk mencoba lagi, untuk hidup beribadah kepada Tuhan, untuk hidup melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus pernah memberikan contoh perumpamaan tentang anak yang hilang, di mana si bungsu dia meminta bagian hartanya kepada papanya,
kemudian dia menghabiskan hartanya, dia memboroskan, dia hidup berfoya-foya. Tapi kemudian ketika dia sadar, dia kembali pulang ke rumah papanya. Dan apa yang papanya lakukan? Papanya berlari menyambut dia. Kemudian anak itu dipeluk, dicium, dan kepada si bungsu dikenakan jubah, dikenakan cincin dan sepatu. Dan papanya mengadakan pesta menyambut si bungsu yang pulang ke rumah papanya. Itulah yang Tuhan lakukan buat kita. Tuhan memberikan kesempatan kedua buat kita. Kalau kita gagal, datanglah pada Yesus yang memberikan kesempatan kedua bagi kita. Kemudian kado yang ketiga yang Allah berikan buat kita adalah harapan. Di ayat yang ke-13 firman Tuhan katakan, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kita membutuhkan harapan untuk hidup. Hari-hari ini, keputusasaan atau kehilangan harapan merenggut banyak nyawa. Kalau kita mendengar berita, karena kesulitan ekonomi belakangan ini, ada suami yang membunuh istrinya, ada ibu yang membunuh anak-anaknya. Kita mendengar banyak istri-istri yang mengajukan gugatan cerai kepada suaminya. Jadi kita sangat membutuhkan harapan di dalam hidup kita. Dan kita bersyukur Allah di dalam Yesus Kristus memberikan harapan itu buat kita. Kita baca di dalam Mazmur 146 ayat kelima. Mazmur 146 ayat yang kelima dikatakan, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Jadi kita punya harapan di dalam Tuhan Allah kita, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah berharap sama manusia, karena kalau kita berharap sama manusia, kita akan kecewa. Tapi firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sudahkah Anda menerima kado dari Tuhan pada Natal ini? Terimalah kado Natal yang Allah berikan buat kita pada sore hari ini, yaitu kasih karunia, kesempatan kedua, dan harapan. Tuhan Yesus memberkati.